Bapak Ibu, balik lagi dengan saya Glenn. Kali ini kita di pembelajaran advance ya, untuk penentuan harga saham menggunakan stokastik. Oke, jadi pertama kita balik lagi ini di ASI. Sebenarnya sahamnya sama semuanya karena kebanyakan itu sekarang lagi trennya nggak jelas. Jadi saya mau kasih lihat dari yang masa lampau aja penggunaan stokastik. Jadi buat lebih detailnya lagi, kalau pembelajaran hari ini adalah penentuan menggunakan stokastik, kapan saham akan naik dan kapan saham akan turun, dan harus beli di harga berapa. Kalau mau naik dan harus jual di harga berapa kalau turun. Ini sebenarnya dasar banget. Kita cuma bakal menggunakan indikator moving average dan stokastik, tapi saya mau ngasih contoh MACD di sini cuma sebagai perbandingan saja nanti. Jadi kita hapus dulu di sini. Ya. Nah, jadi stokastik itu adalah suatu indikator tren sebenarnya, karena dia akan menunjukkan tren dari suatu saham. Simple banget pembacaannya, nggak perlu diapalin rumusnya, nggak perlu diapalin cara bentuk garisnya seperti ini gimana. Yang perlu diapalin itu cara bacanya. Jadi sebelum kayaknya saya jelasin dulu. Jadi ada dua keadaan penting saat kita menggunakan stokastik, yaitu di angka 20 dan di angka 80. Kalau suatu garis stokastik sudah ke bawah angka 20, ini artinya sudah oversold. Ya, ini daerah yang biru ini daerah oversold. Apa itu oversold? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya jenuh jual. Jadi artinya kan seperti yang saya jelaskan di video pertama, kalau saham itu harganya dibentuk dari permintaan dan penawaran. Jadi kalau jenuh jual, masyarakat itu jenuh untuk menjual saham ini. Jadi mereka akan mulai membeli. Nah, jadi kalau jenuh jual artinya masuk ke oversold. Wah, Anda harusnya senang karena sebentar lagi saham ini akan naik. Sesimpel itu. Kalau dia di atas angka 80, ini artinya jenuh beli. Jenuh beli ini ditandai dengan merah. Ini artinya pertanda buruk. Kalau jenuh beli berarti orang sudah bosan membeli, dan di puncak ini biasanya dia akan mulai turun. Artinya dia akan mulai menjual dan harganya jadi turun. Sesimpel itu. Saya mau kasih suatu kata untuk indikator stokastik ini karena sebenarnya indikator stokastik ini bisa digunakan sebagai peramal. Nah, gimana nih? Gimana caranya bisa digunakan sebagai peramal? Saya mau kasih lihat. Oke, jadi saat indikator stokastik itu berhimpit di bawah dan mulai mencuat ke atas, berhimpit di bawah dan mulai mencuat ke atas, sangat kelihatan kok sebenarnya. Nih, seperti saya tunjuk di sini. Ini artinya berhimpit di bawah, berhimpit kan garis biru dan garis merahnya di sini, dan mulai menuju ke atas. Ini namanya golden cross. Ini momen yang dicari-cari semua trader sebenarnya. Momen titik ini, titik perhimpitan dari bawah dan menuju ke atas ini yang dicari-cari sebenarnya. Kenapa? Karena ini bisa meramalkan sebuah harga itu naik. Kita lihat di sini, golden cross, keesokan harinya naik. Tuh, 4 hari dia naik. Dan dimulai hanya dari peramalan satu golden cross. Kita contoh lihat lagi. Nah, sebenarnya kalau di merah ini, jadi sebenarnya dipermudah karena golden cross itu diberi tanda panah merah ini. Golden cross, tapi Anda harus pahami cara bacanya karena ada beberapa yang dianggap golden cross padahal ini bukan. Seperti ini tuh bukan, ini hanya golden cross yang fake signal. Dan Anda ini mudah sekali membedakannya. Jadi kalau di bawah seperti ini dan mencuat mulai naik, itu artinya golden cross.
Nah, kalau bisa dilihat di sini golden cross dan dia memang naik, meskipun harganya naik sangat kecil sih. Oke, kita mau tunjukin satu contoh lagi sebelum pergi ya. Sebenarnya semuanya, hampir semuanya seperti itu. Lihat ini. Lihat ya, ini golden cross kan. Golden cross karena dia mencuat naik, berhimpit di bawah, dan akan naik. Kelihatan sekali perbedaannya. Dan dia akhirnya di saham harga hari itu dan besok itu naik, ini bisa terlihat. Jadi ini sudah peramal. Nah, jadi kalau Anda screening suatu saham, cari yang golden cross. Kemungkinan dia besoknya akan naik. Itu sangat tinggi sekali. Beda halnya dengan dead cross. Dead cross itu adalah jika sahamnya dari naik, dari atas, dia berhimpit menuju ke bawah. Seperti ini, berhimpit menuju ke bawah. Dan kita bisa lihat besoknya berhimpit, dia turun. Hingga akhirnya dia berhimpit lagi dari bawah untuk menuju naik. Untuk nanti jadi ke atas. Stokastik ini tidak bisa dipuja-puja begitu saja. Karena stokastik ini punya kekurangan. Pastinya. Kekurangannya apa? Karena dia mudah sekali menimbulkan fake signal. Contoh fake signal adalah dia berhimpit di bawah seperti ini, tapi dia tetap turun. Ini namanya fake signal. Kalau Anda menggunakan teori saya tadi, Anda lihat ini berhimpit di bawah dan dia akan naik, Anda pasti akan beli. Di sini Anda akan beli, dan nyatanya dia justru turun sampai berminggu-minggu. Ini karena stokastik menimbulkan fake signal. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri, sarannya adalah jika mengalami kesalahan sinyal seperti ini, tambahkan dengan indikator MACD. Tambahkan indikator MACD untuk melihat perbandingannya. MACD itu sebenarnya sama, indikator tren juga sama seperti stokastik, tapi perbedaannya adalah MACD itu lebih lambat. Contoh kalau kita lihat di sini, sama cara pembacaannya pun sama. Jadi kalau MACD ini berimpit di bawah dan menuju ke atas, ini artinya harga saham akan mencapai tren naik. Tapi karena MACD ini menggunakan average yang lebih lama dibandingkan stokastik 833, sedangkan MACD 12, 26, dan 9 ini standarnya ya. MACD ini memiliki sinyal yang lebih lambat. Contoh di sini. Contoh di sini saya kasih lihat yang jelas saja. Jadi di sini panah biru ini lebih mudahnya menunjukkan stokastik MACD dead cross atau berimpit di atas dan menuju ke bawah, yang artinya saham ini kemudian akan menjadi tren turun. Memang betul sahamnya menjadi tren turun di MACD depan ini, tapi ada kekurangan, yaitu di sini lambat membacanya. Jadi seharusnya stokastik mampu membaca di sinyal di sini di tanggal 17 Januari 2020, tapi MACD baru mampu membaca di 23 Januari 2020. Jadi ada keterlambatan sinyal dari MACD, tapi MACD ini jauh lebih pasti daripada stokastik. Caranya adalah Anda melakukan double confirmation atau dia konfirmasi ganda. Kalau stokastiknya di sini menunjukkan dead cross dan MACD-nya menunjukkan dead cross, ini suatu kepastian kalau trennya akan turun. Sama halnya dengan kalau stokastiknya menunjukkan golden cross dan MACD-nya menunjukkan golden cross, ini akan jadi tren naik. Seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali indikator yang bisa digunakan. Kalau untuk tren cepat untuk satu hari 2 hari, saya biasanya menggunakan tidak dengan MACD, tapi gabungan stokastik dengan CCI atau stokastik dengan TSF, seperti itu. TSF bisa dilihat di volatility indikator, yaitu CCI, dan RSI juga bisa.
atau TSS ini sebenarnya sama saja ya. Cara membacanya pun kebanyakan sama. Akan dijelaskan berikutnya. Ini kita sudah berhasil menggunakan stokastik untuk menentukan kalau trennya ini akan naik. Saya mau lihat trennya akan naik sampai mana. Jadi kita harus kira-kira kita bisa memprediksi harga saham ini akan naik sampai di mana berhentinya. Seperti itu bisa dilihat dengan mudah menggunakan moving average di sini, dan moving average yang saya gunakan mujarab itu 5, 10, dan 20. Moving average 5, moving average 10, dan moving average 20. Caranya simple sekali. Kita lihat di sini selalu bekerja. Di sini stokastiknya menunjukkan golden cross seperti yang tadi di area oversold juga, berimpit di bawah dan akan naik. Berarti harganya akan naik, harga sahamnya akan naik. Oke, mau kita lihat mau akan naik kemana? Ada 3 kemungkinan. Karena dia sudah break pada moving average paling bawah, yaitu moving average 5, kemungkinannya dia akan menuju moving average 10. Jika dia break, berarti moving average 10-nya kita lihat saat itu ada di 6.250. Kemungkinannya target 1 ada di 6.250 dan target 2-nya ada di 6.530. Seperti itu. Dan memang betul harganya naik hingga ke moving average ke-3, ke target ketiga, yaitu ke target kedua, yaitu moving average 20 di sini. Lihatnya seperti itu saja. Contoh lagi di sini, stokastik menunjukkan golden cross lagi di area oversold, yang artinya sahamnya harga saham akan naik ke area berapa? Target 1 kita lihat moving average 5 yaitu 6.490, target 2 di 6.700, tapi 6.700 ini menurut saya sudah terlalu tinggi. Dan kita bisa lihat dia akhirnya sampai di target 1 di 6.500 sesuai dengan moving average 5. Pergerakannya seperti itu aja. Kita contoh yang kalian turun nih. Turun nih. Untuk yang harga turun itu cenderung biasanya lebih sulit menggunakan moving average untuk menentukan turunnya sampai kemana, karena moving average jika harganya sedang mencapai overbought itu cenderung konsolidasi atau berkumpul seperti ini. Cara paling mudahnya sebenarnya Anda tarik garis untuk menemukan support dan resistennya. Cara cari garis dari harga-harga yang terdekatnya. Seperti itu. Menentukan support dan resisten dengan garis akan saya ajarkan di pembelajaran berikutnya. Kalau Anda ingin melihat untuk jangka waktu yang lebih panjang, mungkin dengan 1 minggu atau 2 minggu, dan Anda ingin melihat targetnya lebih jauh, Anda bisa merubah moving average-nya ke angka yang lebih jauh, mungkin 10, 30, 60, atau sesuai dengan kombinasi Anda sendiri lah Anda menemukannya. Contoh di sini, kita menemukan golden cross di area oversold lagi, dan kemungkinan kita akan memprediksi harga saham akan naik. Untuk di angka berapa? Target 1 di angka 6.550, target 2 di angka 6.630, dan target 3 di angka 6.690. Ini dari moving average 10, 60, dan 30. Dan memang trennya naik terus, paling tidak sampai di sini nih, yaitu di angka 6.690 sesuai dengan moving average, tarik moving average 60 yang kita ramal tadi. Jadi kesimpulannya seperti ini untuk pembelajaran hari ini. Ya,
Dari saya untuk hari ini seperti itu dulu, mudah dipahami ya. Kalau mudah bisa dipraktekkan untuk jam market besok. Terima kasih.